Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggung tanpa wayah, dulur tanpa trah. Asda Bitfam. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran. Semoga rezekinya berlimpah. Oke teman-teman, untuk kali ini saya mau membahas tentang berkuku silangan kuk 1 sama kuk 3. Jadi ini banyak teman-teman yang tanya kuk 1 atau kalau disilang kuk 3 itu jadinya kuk berapa. Dan untuk teman-teman ya, kalau mungkin baru punya materi kuk 1 sama kuk 3, itu sebenarnya kalau saran saya itu kuk 1 sama kuk 3 itu kalau dikawinkan itu sebenarnya sayang sekali. Karena kuk 3 sama kuk 1 itu biasanya anaknya ada yang kuk 1, ada yang kuk 3, ada yang kuk 2. Jadi kalau sudah punya materi kuk 3 itu dicarikan lagi materi yang minimal kuk 2. Kalau ada ya kuk 3, kalau nggak ada kuk 3 minimal cari kuk 2, karena kuk 3 itu harganya sudah lumayan mahal. Kalau saya jual itu kuk 3 itu satu ekornya 1 juta, kalau satu pasangnya 2 juta untuk kuk 3 lokal. Kalau ditanya lokal alam atau lokal ternak, itu dulu saya dapatnya dari alam atau dari penjaring, dan sekarang sudah saya ternak, jadinya induknya itu lokal alam, anaknya lokal ternak gitu. Karena kan ada yang tanya itu lokal alam atau lokal ternak. Jadi pertanyaan saya seperti itu, induknya itu dari alam dan anaknya itu dari ternak. Jadi induknya lokal alam, anaknya lokal ternak. Oke teman-teman, kita lanjut untuk ke pembahasan. Jadi ada pertanyaan itu kuk 1 sama kuk 3. Jadi kalau kita silang kuk 1 sama kuk 3 itu biasanya anaknya ada yang kuk 1, ada yang kuk 2, ada yang kuk 3. Jadi kalau kita mikirnya ternak itu kan selain buat hobi juga untuk buat penghasilan. Jadi tidak mungkin kalau ternak banyak itu tidak memikirkan hasil, kan begitu. Kalau cuman hobi paling pelihara 1 atau 2 ekor, 3 ekor cukup, karena hanya sekedar hobi. Tapi kalau ternaknya udah banyak, itu biasanya selain hobi juga untuk penghasilan kita. Kalau sekedar hobi itu tidak mungkin kalau kita ternak begitu banyak. Ini saya hanya sekedar hobi ya. Selain hobi juga masuk ke penghasilan, karena kalau harga ternak kita itu turun biasanya pada pusing jual lah, pusing inilah. Jadi banyak yang dibanting harga murah supaya terkukunya atau burung ternakan kita cepat habis, kan gitu. Jadi pada intinya kalau kuk 1 sama kuk 3 itu saran saya jangan diternak. Kalau mau ternak itu sekalian kuk 3 sama kuk 3. Kalau kuk 3 sama kuk 3 itu anaknya rata-rata bisa kuk 3. Tapi ada juga yang kuk 2. Jadi kalau kuk 2 kan harganya masih lumayan. Kalau di tempat saya kuk 2 itu yang kuk 2 paten itu sepasang saya jual sekitar 500.000. Jadi kalau anaknya kuk 2 kan masih harga jualnya masih lumayan. Cuma kalau kuk 1 itu kan harganya sangat murah sekali. Kalau di daerah saya ini kuk 1 paling kisaran 50.000. Kalau yang udah gacor itu biasanya 100.000. Cuman saya tidak punya yang kuk 1 lokal.
Jadi kalau untuk bisnis alangkah baiknya dijodohkan kuk 2 sama kuk 3. Jadi yang kuk 1 kita ganti dengan kuk 2 supaya hasilnya masih lumayan, jadi minimal bisa kuk 2. Kalau bisa itu kita carikan yang kuk 3 sama kuk 3. Jadi kuk 3 sama kuk 3 kan anaknya bisa kebanyakan 90% itu kuk 3. Jadi anaknya nanti bisa kita jual dengan harga yang lumayan tinggi kalau menurut saya. Karena dari faktor pakan itu sama. Jadi sayang sekali kalau kuk 1 kita silang dengan kuk 3. Jadi begitu teman-teman. Jadi saran saya cari yang kuk 3. Kalau nggak ada, kalau dananya mungkin terlalu kemahalan, minimal cari kuk 2. Jadi nanti anaknya masih lumayan, bisa kuk 2, bisa kuk 3, bisa kuk 2, bisa kuk 3. Untuk harga jualnya sudah lumayan tinggi. Itu cuman saran saja dari saya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya, semangat untuk berternak, semoga peternakan teman-teman semuanya diberikan kelancaran, semoga ternaknya bisa sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Asda Bitfarm.